Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Alvar Adrianto Putra dengan NIM 2308946. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu kasus penipuan di Indonesia. Materinya itu yang pertama ada pengertian, yang kedua contoh kasus penipuan, yang ketiga contoh kasus penipuan yang pernah terjadi di Indonesia, yang keempat penyebab banyaknya kasus penipuan di Indonesia, dan yang terakhir kelima kesimpulan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja saya bahas. Yang pertama, pengertian. Penipuan adalah rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan dengan merugikan orang lain. Penipuan merupakan cara memakan harta orang lain dengan jalan batil atau tidak dibenarkan. Dalam pasal 378 KUHP, penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dengan kata lain, penipuan adalah dua pihak, yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Penipuan di Indonesia mencakup berbagai skema dan metode yang digunakan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Beberapa jenis penipuan umum di Indonesia melibatkan bidang keuangan, perdagangan, investasi, dan teknologi. Selanjutnya, contoh kasus penipuan. Kasus penipuan cukup beragam dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut beberapa contoh kasus penipuan di berbagai bentuk. Yang pertama itu ada penipuan investasi bodong. Ada kasus perusahaan investasi bodong yang menawarkan imbal hasil tinggi dengan skema cepat kaya. Investasi tersebut seringkali tidak memiliki dasar yang jelas dan pada akhirnya merugikan banyak orang. Yang kedua, modus penipuan SMS dan telepon. Penipu menggunakan pesan singkat atau telepon untuk menyamar sebagai lembaga keuangan atau perusahaan resmi untuk meminta informasi pribadi atau mentransfer uang. Yang ketiga, penipuan kredit palsu. Kasus di mana seseorang menggunakan identitas palsu untuk mengajukan pinjaman atau kredit, merugikan lembaga keuangan dan individu yang terkena dampak. Yang keempat, penipuan online. Penipuan melalui internet semakin meningkat, seperti penjualan barang palsu, situs phishing, atau penipuan melalui platform perdagangan online. Yang terakhir, penipuan properti. Penipuan terkait jual beli properti seperti penjualan properti yang tidak sah atau penawaran investasi properti palsu. Selanjutnya yang ketiga, contoh kasus penipuan yang pernah terjadi di Indonesia. Contoh kasus penipuan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu yang ke-1, kasus penggandaan uang Dimas Kanjeng. Pada tahun 2016, publik Indonesia dihebohkan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng taat pribadi. Pemimpin pondok pesantren ini mengaku bisa menggandakan uang dan berhasil meyakinkan banyak jamaah untuk melancarkan aksi penipuannya. Dari aksinya ini, Dimas Kanjeng berhasil menipu korbannya dengan total miliaran rupiah. Bukan itu saja, kontroversi sang kiai bertambah saat dirinya ditetapkan sebagai otak pembunuhan dua santrinya yang dianggap membongkar aktivitas penggandaan uang di padepokannya. Yang kedua, investasi bodong Pandawa Group. Investasi bodong yang dilakukan oleh Pandawa Group berhasil menelan kerugian sebesar 3 triliun. Pada mulanya, Pandawa Group membuka investasi dan para investor diberi janji akan mendapatkan bunga sebesar 10%. Awalnya berjalan lancar, sayangnya seiring waktu tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Kasus ini menarik perhatian OJK. Setelah diusut, ternyata Pandawa Group melakukan investasi bodong. Yang ketiga, First Travel. Tahun 2017, Indonesia dihebohkan akan aksi penipuan yang dilakukan oleh First Travel kepada para calon jamaah umrohnya. Pelakunya adalah pemilik perusahaan ini.
Kasus penipuan ini berlangsung sejak Desember 2016 hingga Mei 2017. Selama melancarkan aksinya, First Travel telah menipu calon jamaah umroh sebanyak 58.682 orang dengan keuntungan sebesar 848 miliar. Yang keempat, trading abal-abal. Nama Indra Kents dan Doni Salmanan terseret dalam kasus trading abal-abal Binomo. Keduanya merupakan afiliator untuk platform Binomo dan tugasnya adalah untuk merekrut orang agar mau bermain judi pada platform Binomo. Padahal platform tersebut ilegal di Indonesia dan belum terdaftar dalam OJK. Total kerugian pada kasus ini adalah sebesar 72 juta dari 118 korban. Selanjutnya yang keempat, penyebab banyaknya kasus penipuan di Indonesia. Banyaknya kasus penipuan di Indonesia dapat disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan hukum. Beberapa faktor yang mungkin berperan dalam meningkatnya kasus penipuan di Indonesia meliputi yang pertama, kesenjangan ekonomi. Adanya kesenjangan ekonomi dapat membuat beberapa orang rentan terhadap tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, karena mereka mencari peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Yang kedua, ketidakpahaman dan kurangnya edukasi finansial. Banyak orang mungkin tidak memahami dengan baik konsep keuangan dan investasi, sehingga rentan menjadi korban skema penipuan yang menjanjikan keuntungan tinggi. Yang ketiga, ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan resmi. Beberapa orang mungkin merasa tidak percaya atau tidak memiliki akses ke lembaga keuangan resmi, sehingga lebih mudah untuk menjadi korban penipuan yang menawarkan solusi keuangan alternatif. Yang terakhir, perkembangan teknologi yang cepat. Sementara teknologi membawa banyak keuntungan, perkembangan cepat juga dapat memberikan peluang bagi penipuan, terutama melalui media sosial, pesan instan, dan platform online. Untuk mengurangi kasus penipuan, pendekatan yang holistik diperlukan, termasuk peningkatan edukasi finansial, peningkatan kesadaran keamanan online, penegakan hukum yang lebih ketat, dan promosi keadilan ekonomi. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga merupakan kunci untuk menanggulangi masalah ini. Untuk mengurangi kasus penipuan, pendekatan yang holistik diperlukan, termasuk peningkatan edukasi finansial, peningkatan kesadaran keamanan online, penegakan hukum yang lebih ketat, dan promosi keadilan ekonomi. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga merupakan kunci untuk menanggulangi masalah ini. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Penipuan adalah serangkaian pernyataan palsu atau penipuan yang dilakukan dengan maksud merugikan orang lain. Dengan kata lain, ada dua pihak yang berbuat curang, yaitu pihak yang berbuat curang atau disebut juga penipu, dan pihak yang ditipu. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman semua bisa menanyakan di kolom komentar di bawah atau menghubungi email saya dan nomor WA saya. Itu saja, sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.